Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 dari Universitas Mahmud Yunus Batu Sangkar tahun 2024 telah melaksanakan peer teaching pada hari Senin 26 Agustus 2024. Kegiatan ini didampingi oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Dasril SAG MPD dan guru pamong Ibu Dr. Handa Hajah Yulismar MAG bersama rekan-rekan mahasiswa kelompok PPG PAI 17K2A. Selamat menyaksikan video rekaman peer teaching saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang anak-anak ibu. Siang, Bu. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Maka dari itu pimpin doa pada Syarif. Dipersilakan untuk memimpin doa. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita belajar kita baca doa mulai. Selesai. Sudah Bu. Makasih Syarif. Kayaknya untuk kehadiran, nampaknya anak-anak ibu hadir semuanya ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin? Coba sebutkan Rami, apa materi yang kita bahas minggu kemarin? Kemarin tentang dalil Quran Surat Al-Ma'idah, Bu. Surat Al-Ma'idah, berarti kemarin kita telah menjelaskan mengenai Surat Al-Ma'idah, baik itu mengenai hafalan, hukum tajwid, dan kandungan ayat. Sudah tampil? Sudah ya. Ini kira-kira dari gambar yang pertama, ini mengenai apa ini? Gambar apa ini? Loncat, Bu. Loncat. Oke, bagus ya jawabannya. Ini ada siswa yang lagi loncat dan ingin menggapai cita-citanya. Coba coba jelaskan kompetensi dalam kebaikan apa yang pernah lakukan gitu. Apa contohnya kompetensi yang telah dicapai? Buku mengantar buku ke kantor itu termasuk nggak, Bu? Ya, itu termasuk dalam perbuatan kebaikan. Kemudian Rukmini, kira-kira bagaimana cara mencapai sebuah kompetensi? Misalkan Rama ingin mencapai kompetensi jadi juara kelas di kelasnya. Kira-kira bagaimana caranya mencapai hal tersebut? Belajar harus sungguh-sungguh. Yang pertama, setiap memulai pekerjaan diawali dengan nama Allah. Yang kedua, belajar harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga, punya komitmen. Yang keempat, Oke, luar biasa sekali jawabannya karena lengkap ya. Jadi tadi kompetensi dalam kebaikan tidak hanya dalam prestasi, juga banyak yang lain dari segi perbuatan dan hal-hal yang bisa membuat kepada kesuksesan. Tampilkan video. Videonya mungkin telah tayang ya sebelumnya. Coba diperhatikan.
Apa yang telah dikerjakan oleh yang ada di dalam video? Coba disebutkan namanya ya. Membantu memperbaiki motor teman yang rusak, Bu. Ya, memperbaiki. Apalagi kira-kira apa manfaat dan keuntungan yang didapat dari video tersebut? Kan dari membuang sampah, menolong orang lain. Apa kira-kira manfaatnya, Rukmi? Polanya seperti ini, Bu. Biasakan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Oh gitu, ya bagus. Kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Ya, lebih bagus ya. Kemudian kira-kira apa manfaat dari kompetensi yang kita dapatkan? Misalkan tadi ya, dari menolong orang lain. Nah, kira-kira apa manfaatnya bagi diri sendiri saja? Kalau kita nolong orang, Bu, pas kita susah pasti ditolong sama orang. Ya, kita akan ditolong ketika dalam kesusahan. Walaupun Iin tidak ditolong oleh Rahma, walaupun Rahma sudah menolong, nanti akan ada orang lain yang akan menolong. Kemudian, kompetensi apa yang ada di dalam video? Kompetensi dalam apa? Berbuat baik kepada siapa? Pada sesama, Bu. Kepada sesama. Jadi kompetensi dalam kebaikan itu tidak hanya kepada manusia, kepada hewan dan lingkungannya. Kemudian mari kita lihat mengenai penerapan. Bagaimana sih penerapan dari kompetensi dari dalam kebaikan? Ada yang 6 namanya. Yang pertama, apa ini Sarip? Gambar apa ini? Gambar orang sholat. Ya, Bu, orang sholat. Gambar orang sholat. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka awali kebaikan itu dengan membaca basmalah. Basmalah, Bu. Yang kedua ada Orang terbang, Bu. orang terbang. Jadi orang terbang maksudnya di sini adalah kita harus melakukan kompetensi itu dengan semangat, dengan motivasi diri yang kuat, kemudian dengan dorongan yang kuat. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini apa maksudnya lagi, Sarif? Gambar apa itu, Bu? Oh, orang ngasih makanan ya, Bu. Iya. Jadi di sini bukan orang yang berjualan ya, tapi orangnya yang memberikan sedekah. Jadi maksudnya di sini setelah membaca basmalah kita mengerjakannya dengan semangat, kemudian kita lakukan dengan konsisten. Ini gambar apa, Iin?
sedang memberikan sedekah, Bu. Sedang memberikan sedekah. Jadi maksudnya di sini, ketika kita telah melakukan konsisten terhadap perbuatan, jadi kita lakukan mempelajari ilmu apa yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kelima, ini gambar apa, Rukmini? Nggak kelihatan, Bu. Ya, ini adalah gambar orang bersedekah. Ada dari anak ibu yang bersedekah satu hari 2.000 atau bahkan 50.000. Ada enggak? Nggak, Bu, nggak cukup. Ya, jajannya dikit cuman, Bu. 5.000, mungkin sedekahnya 1.000. Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain walaupun sedikit, Allah menjanjikan sedekah 1.000 itu mungkin diganti oleh Allah dengan 10.000. Pokoknya sedekah yang kita berikan kepada orang lain, maka Allah menjanjikan dengan berlipat ganda. Harta kita, ketika kita mensedekahkan harta kita tidak akan pernah habis, malahan tambah berlimpah ruah. Itu, Bu. Ya, bagus ya. Yang kelima ada tadi namanya, setelah kita mempelajari ilmu, kemudian kita membiasakan bekerja ya. Kita kerjakan kebiasaan baik. Kemudian yang kelima kita kita tiru dan kita lakukan. Jadi sebuah usaha kalau kita aplikasikan itu akan ada hasilnya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mengenai kompetensi dalam kebaikan, yang pertama adalah Ibu bisa memberikan apa itu kompetensi dalam kebaikan. Yang kedua, bagaimana contoh dari sikap kompetensi dalam kebaikan serta manfaat yang didapat. Kemudian dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kira-kira ini gambar apa dan apa yang harus dilakukan jika melihat hal yang seperti gambar di samping? Menolong, Bu. Oke, jawabannya menolong. Betul ya, jawabannya benar. Jadi ini gambar apa ini? Siti, ada kelihatan? Ada ya, seorang yang menolong binatang ya. Jadi menolong itu tidak hanya dengan sesama saja, tapi juga dengan makhluk ciptaannya. Kemudian, kita masuk ke video. Silakan diperhatikan dan diamati. Silahkan, wahai hamba Allah, pintu surga sudah menantimu. Jangan bercandalah, ini bukan waktu yang tepat. Serius, surga atas namamu. Ya, terima kasih sudah menghiburku. Aduh, gimana sih yang pada rebutan ini malah ditolak? Banyak gitu, tapi sadar diri aja. Ya nggak banyak. Jangan buat Allah ridho ada. Maksudnya, kamu ingat pernah menolong itu? Tolong, aku harus segera ke puskesmas. Tolong tentukan nih. Waduh, tapi aku tidak bisa. Aku belum dapat orderan nih. Aku mohon Pak, tentukan nih. Ya Allah, kasihan juga ya. Ya sudahlah, Rizky sudah ada yang nanggung. Baik. Di mana anaknya sekarang? Mari aku bantu antar ke puskesmas. Ya, aku ingat, tapi apa? Orang yang aku bantu waktu itu non-muslim. Bagaimana bisa jadi amal baik? Tolong menolong tidak harus sesama muslim, tapi pada siapapun yang membutuhkan bantuan, asal dalam hal kebaikan. Sebaik itu ke Allah. Allah Maha Pengampun dan Penyayang yang Maha Baik. Jadi yang tadi itu namamu. Ya. Terima kasih sudah menghiburku. Aduh, gimana sih yang pada rebutan ini malah ditolak. Banyak gitu, tapi sadar diri aja.
yang nggak banyak. Ada satu tempat yang membuat Allah ridho pada maksudnya apa kamu ingat pernah menolong itu? Tolong, aku harus segera ke puskesmas. Tolong bantu kami. Maaf Bu, tapi aku tidak bisa. Aku belum dapat orderan nih. Aku mohon Pak, bantu kami. Ya Allah, kasihan juga ya. Ya sudahlah, Rizky sudah ada yang nanggung. Baik, di mana anaknya sekarang Bu? Mari aku bantu antar ke puskesmas. Ya, aku ingat, tapi apa? Orang yang aku bantu waktu itu non-muslim. Bagaimana bisa jadi amal baik? Tolong menolong tidak harus sesama muslim, tapi pada siapapun yang membutuhkan bantuan, asal dalam hal kebaikan. Sungguh, sebaik itu Allah. Allah Maha Pengampun dan penyayang hamba-hambanya. Jadi yang tadi itu serius. Yang barusan itu loh, yang kamu bilang itu surga menanti. Ya dong, Zulia, para bidadari sudah datang menjemputnya. Masya Allah, ibu ini jadi gak sadar. Istrimu juga ada di dalam surga loh. Kalau gitu gak jadi deh, gak jadi. Takut aku, istriku galak banget. Tenang saja, ini surga. Tidak ada lagi amarah dan pertengkaran. Yang ada hanya kenikmatan atas rahmat yang Allah berikan. Serius, okelah kalau gitu, kita meluncur. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesucian, Allah akan melapangkannya usaha di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan orang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama itu mau menolong saudaranya. Sarif. Kira-kira tadi nampaknya video tersebut kebaikan apa yang telah diperoleh olehnya sehingga mendapatkan surga. Ada video tersebut. Kebaikan karena menolong orang lain, Bu. Kemudian dia surga dan mendapatkan nikmat yang banyak, Bu. Iya. Bagus ya. Coba Rama, pernah nggak Rama mengerjakan sesuatu kebaikan seperti yang dilakukan oleh sulap-sulip? Ada enggak? Pernah ya? Apa manfaatnya dari video tadi, Rukmini? Manfaatnya dari video tadi, Bu, bukan kesimpulan, Bu. Ya. Kalau kesimpulannya, ketika kita menolong orang lain dengan niat ikhlas, maka Allah nanti akan menolong kita pada hari akhirat. Ketika menolong kesempitan orang di dunia, maka di akhirat nanti Allah akan menolong kesempitan kita. Ya, bagus sekali ya. Itulah contoh dari kompetensi dalam kebaikan dan manfaatnya baik di dunia dan di akhirat. Jadi barang siapa yang memberi kemudahan, maka Allah berikan kemudahan untuk dia di hari akhir. Kemudian di sini Ibu ada sebuah LKPD, jadi tadi kita sudah kelompokkan anak-anak Ibu menjadi 4 kelompok. Sekarang kita akan mengerjakan quizzes word wall. Berarti kita akan melakukan 2 jenis LKPD yang telah Ibu buat. Maka kerjakan per kelompok ya. Di sisi LKPD akan kita bahas lah mengenai yang LKPD yang ada di dalam wall yang Ibu buat. Yang bisa nanti tunjuk tangan ya. Oke. Ini pertanyaan nomor 1. Perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kira-kira apa? Saya mau. Iya, boleh. Dianti ya. Amal, Bu. Amal. Rumah bisa dikerjakan, akan Ibu bagikan ke dalam ruang diskusi kita. Jadi kira-kira apa yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini, Hardianti?
tentang kompetensi dalam kebaikan. Yang pertama, kita berbuat baik tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada semua makhluk Allah, termasuk tumbuhan dan hewan, Bu. Ya. Kemudian di sini apa manfaatnya tadi, Rukmini? Salah satu saja. Kok saya terus, Bu? Ya. Oke, yang lain. Karena tadi Ibu hanya melihat ke Rukmini saja. Saya lagi, Bu. Ke Siti, ya. Siti, coba jelaskan apa kesimpulan yang bisa didapat dari kompetensi dalam kebaikan. Manfaat atau kesimpulannya tadi, Bu? Kesimpulan serta manfaat yang didapatkan. Oh, yang saya tangkap tadi, Bu, dari penjelasan Ibu, manfaatnya dapat surga, Bu. Kalau Oke. Baiklah, itu mungkin kesimpulan dari anak-anak Ibu. Jadi kompetensi dalam kebaikan itu adalah yang mana dijelaskan dalam Al-Quran, itu tidak hanya tolong-menolong kepada manusia, hewan, dan lingkungan yang lainnya. Kemudian bagaimana cara penerapannya? Penerapannya satu, yang pertama tadi membaca basmalah, mengawali segala perbuatan dengan basmalah, melakukan sesuatu dengan semangat, kemudian dengan konsisten, kemudian melakukan ilmu yang terkait dan bekerja sama, ya, jangan lupa berkolaborasi. Sebagai makhluk sosial itu kita saling tolong menolong dan saling butuh membutuhkan. Kemudian bagaimana, Bu, cara berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut? Yang pertama, lakukan kebaikan itu tanpa harus ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, berbuat baik hendaknya saling memotivasi antar sesama. Kemudian yang ketiga, kita lakukan kebaikan dengan sungguh, yang mana dijelaskan dalam Al-Quran, itu tidak hanya tolong-menolong kepada manusia, hewan, dan lingkungan yang lainnya. Kemudian bagaimana cara penerapannya? Penerapannya satu, yang pertama tadi membaca basmalah, mengawali segala perbuatan dengan basmalah, melakukan sesuatu dengan semangat, kemudian dengan konsisten, kemudian melakukan ilmu yang terkait dan bekerja sama, ya, jangan lupa berkolaborasi. Kemudian bagaimana, Bu, cara berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut? Yang pertama, lakukan kebaikan itu tanpa harus ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, berbuat baik hendaknya saling memotivasi antar sesama. Kemudian yang ketiga, kita lakukan kebaikan dengan sungguh. Dan mungkin hanya sekian materi kita hari ini. Untuk tugas di rumah bisa dikerjakan di buku latihan, ya. Dan untuk proyek kita dan tugas, anak-anak Ibu buat sebuah poster yang menggambarkan tentang kompetensi dalam kebaikan. Dengan kertas karton, pokoknya dengan kreasi masing-masing. Mungkin dari pemahaman kita tentang materi hari ini, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.